Bab 595. Buku Keluarga. Sander melihat energi-energi kuat yang datang menyerbu ke arahnya dengan ekspresi wajah tenang. Dia tahu, orang dari keluarga Wang datang. Keturunan makhluk dewa. Sebelumnya dia pernah bertanya pada Muyan, keturunan makhluk dewa adalah generasi penerus dari para dewa. Dewa tentu saja juga memiliki nafsu duniawi, mereka juga memiliki keinginan sendiri. Oleh karena itu, mereka juga memiliki keturunan. Keturunan dari makhluk dewa memiliki keistimewaan dalam berlatih. Karena bagaimanapun juga, sebagai keturunan dewa, tidak peduli fisik dan garis keturunan pasti lebih dari orang biasa. Juga karena hal seperti ini, keturunan dari 5 makhluk dewa merupakan sosok yang spesial di zaman kuno ini. Keturunan makhluk dewa memiliki kedudukan yang tinggi. Sander teringat sesuatu, dia mendadak menoleh ke arah Angel yang berada di sampingnya. "Kak, apakah keluarga kita memiliki buku keluarga?" Angel sedikit bingung dan bertanya, "Kenapa kamu bertanya demikian?" Sander berkata dengan serius, "Aku ingin mengenal semua orang yang ada dalam keluarga kita." Angel langsung menepuk bahunya Sander dan berkata dengan serius, "Harus mengandalkan diri sendiri, apa kamu mengerti?" Sander diam tak berkata. Pada saat itu juga, 6 orang master muncul di depan mereka berdua. Seorang pria paruh baya berdiri di paling depan, memakai jubah yang longgar, lalu tangan kanan menggenggam erat botol arak yang ada di pinggangnya. 6 orang ini paling rendah juga tingkat kaisar abadi. Pria paruh baya yang berdiri di paling depan merupakan seorang master alam kaisar langit. Pria paruh baya itu melihat Angel dan Sander sekilas, lalu tersenyum berkata, "Awalnya aku mengira orang yang membunuh orang keluarga Wang adalah sosok yang menakutkan, ternyata hanyalah 2 anak remaja. Aku sedikit penasaran, kalian berani membunuh orang keluarga Wang, apakah karena tidak tahu apa-apa, atau karena memiliki backingan?" Sander berkata dengan tenang, "Memang apa perbedaannya?" Pria paruh baya itu tersenyum tipis dan berkata, "Tidak ada perbedaan. Karena sejak kalian membunuh orang keluarga Wang, kalian sudah merupakan musuh bebuyutan bagi keluarga Wang. Tapi, aku sedikit penasaran, jika karena tidak tahu apa-apa, anak remaja tidak bisa bersabar barulah membunuh orang, aku sedikit mengerti. Karena aku juga pernah muda seperti kalian. Tapi, jika karena ada backingan barulah membunuh orang, aku benar-benar penasaran, siapa yang memberikan kalian keberanian seperti ini?" Sander melihat pria paruh baya dan tersenyum berkata, "Jangan banyak basa-basi, kita langsung mulai saja, mau bertarung tunggal atau keroyokan?" Pria paruh baya tertawa, benar-benar berlagak sekali. "Ayo, aku akan bertarung tunggal denganmu, aku ingin melihat seberapa hebatnya generasi muda sekarang ini." Usai berkata, dia mendadak melangkah maju, lalu energi yang kuat seketika langsung menyerbu ke arah Sander. Energi tingkat kaisar langit. Sander sama sekali tidak takut menghadapi energi tingkat kaisar langit ini. Dia melangkah maju, lalu pedangnya langsung terbang keluar. Seras! Serangan pedang itu langsung menebas. Namun, serangan tinjuan langsung menghantam ke arah niat pedang. Buff! Niat pedang bergetar kuat. Di waktu bersamaan, wilayah bintang yang berada di sekitar mulai bergetar, terlihat sangat menakutkan. Niat pedang dari Sander dan kekuatan tinjuan dari pria paruh baya berhenti di tempat dan tidak bisa bergerak. Pria paruh baya tersenyum, kemudian menarik kembali tangan kanannya, dan kembali meninju. Buff! Niat pedang seketika terpelanting. Namun, pada saat itu juga, Sander mendadak berubah menjadi cahaya pedang menghilang di tempat, kemudian sebuah pedang menebas di tinjuan pria paruh baya itu. Buff! Pria paruh baya seketika terpelanting jauh. Setelah berhenti, pria paruh baya sedikit kaget dan berkata, "Niat pedangmu." Sander tidak ingin banyak basa-basi dengannya, dia kembali menyerang. Cahaya pedang melintas dengan cepat. Pria paruh baya mengedipkan matanya, lalu mulai serius. 2 serangan pedang Sander sudah membuatnya mengerti, kekuatan kultivator pedang remaja ini tidak kalah kuatnya dengan tingkat kaisar langit. Dia tidak boleh meremehkannya. Saat berpikir demikian,
pria paruh baya langsung menggenggam erat tangan kanannya, kemudian mengayunkannya. Muncul auman siluman dalam tinjuan ini. Boom! Cahaya pedang hancur, Sander langsung terpelanting sangat jauh. Setelah berhenti, Sander mengerutkan keningnya, dia menatap ke arah pria paruh baya, ada bayangan ilusi siluman di belakang pria paruh baya itu. Siluman yang berbentuk seperti sapi, berbadan kekar, memiliki sepasang tangan yang kekar, kemudian tanduk sapi bagaikan sabit tajam, membuat orang merasa ketakutan. Sander mengerutkan keningnya, dia menyadari master di zaman kuno sepertinya suka bersatu dengan siluman. Pada saat itu juga, pria paruh baya mendadak menyerbu, kali ini kekuatannya bagaikan seekor sapi, seketika dimensi langsung remuk. Sander mendadak mengeluarkan pedang. Cahaya pedang menyinari. Buff! Cahaya pedang seketika langsung hancur, Sander kembali terpelanting. Pria paruh baya itu mendadak melompat dan meninju ke arah Sander. Kekuatan yang super. Boom! Dimensi di sekitar langsung hancur. Sander melihat tinjuan itu, dia pun melangkah maju lalu mengayunkan pedangnya menusuk. Serangan pedang yang sangat murni. Boom! Cahaya pedang hancur, Sander kembali terpelanting. Pada saat itu juga, pria paruh baya langsung meninju ke arah Sander secara beruntun. Karena ada penambahan kekuatan dari siluman, tinjuan dari pria paruh baya menjadi sangat menakutkan, setiap tinjuan bisa menghancurkan jagat raya. Lalu, Sander masih tidak menggunakan kekuatan garis keturunan dan jurus pedang apapun. Dia hanya menggunakan pedang dengan tenang. Meskipun berada di bawah angin, tetapi pria paruh baya juga tidak bisa membunuhnya. Sebaliknya, Sander sudah mulai terbiasa dengan kekuatan tinju dari pria paruh baya ini. Di waktu bersamaan, kekuatan pedang tak tertandingi juga semakin kuat. Buff! Pada saat itu juga, setelah meninju, pria paruh baya tidak mengejar Sander, melainkan memelototi Sander dan berkata, "Apa kamu meremehkanku?" Dia tentu saja bisa merasakan kultivator pedang remaja yang berada di depannya masih tidak mengeluarkan seluruh tenaga, menganggap dirinya adalah partner latihan. Ini adalah penghinaan baginya. Di kejauhan, Sander melihat pria paruh baya itu sekilas dan berkata, "Lia, aku meremehkanmu. Kurang ajar." Pria paruh baya itu mendadak berteriak, dia langsung terbang ke atas, kemudian bayangan ilusi siluman langsung menjadi raksasa. Lalu, dia langsung meninju ke arah Sander yang berada di bawah. Di waktu bersamaan bayangan ilusi siluman itu juga meninju ke arah bawah. Boom! Wilayah bintang langsung hancur. Satu tinjuan ini bisa menghancurkan langit dan bumi. Sander yang menjadi sasaran tentu saja merasakan energi yang menakutkan semakin dekat. Dia memejamkan mata, lalu mengumpulkan kekuatan pedang tak tertandingi. Kemudian, dia membuka kembali matanya. Seketika muncul sebuah niat pedang di tangannya. Pada saat niat pedang membumbung tinggi ke langit, kekuatan tinjuan yang dikeluarkan oleh pria paruh baya itu langsung hancur, kemudian menebas ke arah kepala siluman itu. Boom! Seketika, terdengar suara ledakan yang keras, lalu suara jeritan kesakitan. Mendengar suara jeritan kesakitan ini, para master keluarga Wang yang menonton pertarungan ini pun menunjukkan ekspresi wajah serius. Suara jeritan siluman itu. Cahaya pedang dan tinjuan sudah sirna, pria paruh baya dan siluman itu sudah mundur sangat jauh. Lalu, siluman itu semakin ilusi dan setengah mati. Pria paruh baya itu menengadahkan kepala melihat Sander yang ada di kejauhan lalu berkata dengan nada tidak percaya, "Mustahil." Dia masih belum selesai berbicara, sebuah cahaya pedang langsung muncul di depan pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu membelalakkan mata, lalu mengangkat kedua tangannya untuk menahan. Buff! Pria paruh baya kembali terpelanting karena serangan pedang ini. Akan tetapi, serangan pedang selanjutnya kembali datang. Pria paruh baya kembali menahan. Buff! Terus mundur. Dengan demikian, serangan beruntun dari Sander membuat pria paruh baya mundur sangat jauh. Kali ini, kondisi sudah berubah. Sander berhasil menekan pria paruh baya. Melihat kondisi ini, master-master keluarga Wang saling memandang, kemudian mulai menggerakkan energi dan siap untuk menyerang.
Angel melihat beberapa master dari keluarga Wang ini dengan muka tenang. Boom. Pada saat itu juga, silunan yang berada di kepala pria paruh baya pun hancur. Kemudian pria paruh baya terpelanting sangat jauh dan tubuhnya mulai mengalir darah. Sebenarnya, dia juga karena ada penambahan kekuatan dari siluman itu barulah bisa bertahan hingga tahap sekarang. Pada saat Sander akan memberikan serangan terakhir, para master keluarga Wang yang ada di kejauhan langsung menyerbu ke arahnya. Bertarung tunggal. Pada saat bisa menang, boleh bertarung tunggal. Tapi, pada saat kalah, tentu saja harus keroyokan. Jumlah orang mereka sangat banyak. Pada saat para master keluarga Wang menghilang, Angel yang berdiri diam mendadak menghilang kemudian sebuah tombak langsung menyerang ke arah 5 orang itu. Serangan tombak yang bisa mengadang segala serangan. 5 master keluarga Wang itu merasakan kekuatan tombaknya Angel. Seketika ekspresi wajah berubah, mereka tidak berani bergerak sembarangan, serentak menghindari serangan ini. Ah! Pada saat itu, terdengar suara jeritan kesakitan dari kejauhan. Setelah 5 master keluarga Wang bekerja sama menahan serangan dari Angel, mereka serentak menoleh dan melihat sebuah pedang menusuk ke kening pria paruh baya itu. Melihat kondisi ini, muka para master keluarga Wang seketika pucat. Kalah. Pria paruh baya itu tidak berkutik di depan Sander, siluman yang berada di dalam tubuhnya juga tidak berkutik. Pria paruh baya melihat Sander, pada saat ingin berbicara, pedangnya Sander langsung keluar. Kepala pria paruh baya itu langsung dipenggal, darah mulai mengalir. Setelah membunuh pria paruh baya itu, Sander mendadak menoleh ke arah 5 master keluarga Wang itu. Saat melihat Sander menoleh ke arah mereka, mereka langsung kaget. Mereka sadar bahwa sudah meremehkan musuh. Mereka ingin melarikan diri. Namun, Sander dan Angel bersamaan menghilang dari tempat. Hanya dalam waktu 5 menit, sudah muncul 5 mayat yang bergeletak di lantai. Hampir di waktu bersamaan, 6 papan nama di sebuah kuil leluhur keluarga Wang mendadak hancur. Terdengar suara yang menggema di dalam keluarga Wang. Dalam suara itu ada sedikit rasa kaget, tentu saja juga ada rasa emosi. Bersambung.